Halo semua, balik lagi dengan Koklesobi. Di video kali ini kita akan membahas untuk figur-figur yang di-announce di event Wonderful Hobby Life for You 37 atau singkatnya WonHobby 37. Seperti biasa saya akan bahas figur-figur yang menurut saya menarik ya. Dan saya nggak akan bahas semua figur yang di-announce di event WonHobby 37 ini. Jika kalian mau lihat the rest of the figures, kalian bisa langsung lihat ke websitenya WonHobby 37. Itu semua lengkap di sana ya. Mari kita lihat figur pertama yang akan saya bahas. Dari Nendoroid, yang pertama ada 3 figur Bocchi the Rock, Nijika Ijichi, Ikuyo Kita, dan Kikuri Hiroi. Sini sudah kelihatan bagus, hanya Kikuri Hiroi aja yang belum kelihatan warnanya, tapi yang lainnya sudah oke. Lalu ada face swapnya Bocchi Selection, kayaknya ini akan ada face part beberapa figur dari Nendoroid Bocchi the Rock ya. Dari Oshinoko ada Nendoroid Ruby yang sudah kelihatan grace sculptingnya dan announcement untuk Ai. Ini menurut saya menarik dan saya nunggu lagi untuk figur-figur Nendoroid Oshinoko-nya ya. Lalu dari Jujutsu Kaisen, kita lihat Choso yang kita sempat lihat sekilas di season 1 dan Toji Fushiguro yang of course dia perannya sangat penting yang lagi tayang flashback arc yang Hidden Inventory Premature Death. Lalu ada Sokoyeri yang Tokyo Jujutsu High School version dan face swap Jujutsu Kaisen. Ini face swapnya lucu-lucu ya untuk mukanya ya. Dari Demon Slayer ada Mitsuri Kanroji dan Nendoroid Doll Shinobu Kocho. Mitsurinya sudah kelihatan bagus di sini dan untuk Nendoroid Doll Shinobu Kocho juga sudah kelihatan bagus dan akan sangat menarik. Dari Licorice Recall akan lihat dua announcement yang Cafe Licorice Uniform version untuk Chisato Nishikigi dan Takina Inoue. Menurut saya ini juga akan bagus. Selain ini ada juga announcement untuk Nendoroid Doll-nya si Chisato dan Takina. Banyak banget announcement untuk Licorice Recall dan saya rasa figurnya juga akan menarik. Dari My Hero Academia, kita lihat yang pertama untuk Endeavor, salah satu karakter favorit saya dari The Series. Di sini baru ada grace sculptingnya dan ada dua announcement untuk Shota Aizawa dan Lady Nagan. Ini menurut saya keren, terutama Shota Aizawa ya, karena menurut saya karakter desain dia menurut saya juga keren. Lalu dari Elden Ring, kita akan lihat 3 figur. Yang pertama ada Alexander dan Rani. Alexander gentong favorit semua orang, of course. Dan Rani di sini Raninya sudah kelihatan keren banget. Saya benar-benar excited. Makin banyak figur-figur dari From Software lagi. Dan dari Elden Ring Starting Class kita lihat Nendoroidnya Vagabond yang masih grace sculpting. Saya sangat tertarik banget dengan figur-figur dari From Software. Jadi saya senang ya. Lalu ada Nendoroid Doll, Saber Altria, Pendragon, dan Zero Two. Dan itu adalah semua figur-figur dari Nendoroid yang saya bahas ya. Dari Figma, kita lihat dari Hell's Paradise Jigokuraku, ada si Gabimaru yang ada grace sculptingnya di sini. Menurut saya juga kelihatan bagus, ada efek apinya. Dan ada si Sagiri yang baru di-announce. Ini menyusul sudah ada SIF-nya. Mari kita lihat nanti Figma-nya seperti apa ya. Lalu dari Licorice Recall lagi, yang banyak banget figurnya di event ini, ada si Chisato dan Takina punya Figma. Ini menurut saya keren banget. Dan menurut saya akan lebih menarik dibandingin dengan Nendoroid-nya karena banyak pose-pose yang dibikin, terutama untuk action pose. Dari Dead Space ada Isaac Clarke di sini masih grace sculpting. Jadi nanti kita akan lihat dulu apakah armornya si Isaac Clarke akan kelihatan bagus setelah di fully painted, baru kita bisa decide. Lalu dari Berserk ini yang menarik banget ada Figma Skull Knight lengkap dengan kudanya. I think this is gonna be a really great figure. Mudah-mudahan mereka secara painting akan bagus dan artikulasinya juga bagus untuk si Skull Knight ya. Dari Power Parade, 2 figur dari Evangelion, ada Rei Ayanami yang no hair version dan Asuka Langley. Dua-duanya ini adalah XL size. Ini menurut saya sudah kelihatan keren untuk kedua figur ini. Lalu ada Alucard L size di sini sudah kelihatan keren ya si Alucard dari Hellsing-nya. Untuk Gabimaru posenya kelihatan keren, tapi mungkin face sculptingnya masih agak kurang dikit ya, walaupun posenya menurut saya sudah oke, hanya nggak ada efeknya aja. Lalu dari Oshinoko ada Power Parade Ai dengan posenya menurut saya bagus. Di sini secara warna dan sculpting menurut saya juga sudah kelihatan bagus untuk si Ai ini. Yang terakhir dari Seven Deadly Sins ada 3 figur. Kita lihat Diane yang XL size, ini of course lebih gede dari yang lain. Lalu ada Merlin dan Gauter, dua-duanya baru grace sculpting dan posenya menurut saya udah oke ya. Menurut saya udah kelihatan bagus-bagus posenya. Untuk scale figure, kita lihat dari Bocchi the Rock, Hitori Goto, dan Ryo Yamada. Sebenarnya sih menurut saya sudah kelihatan bagus di sini, tapi sayang kenapa nggak mereka bikin scale figure dengan pose mereka lagi perform ya. Menurut saya akan bagus. Lalu dari Jujutsu Kaisen, ada Satoru Gojo dan Suguru Geto yang Tokyo Jujutsu High School version.
kita akan lihat nanti karena ini baru announcement, kita belum lihat posenya akan seperti apa ya. Lalu ada Marin Kitagawa scale figure. Di sini posenya kelihatan bagus, dia lagi winky face, menurut saya oke. Dan ada Shoko Komi Summer Close version dan posenya juga menarik di sini ya. Lalu yang terakhir dari Xenoblade Chronicles 3 ada Mio. Menurut saya ini juga kelihatan bagus, tapi nanti kita lihat dulu setelah di painted akan seperti apa untuk warnanya. Untuk plastic models, biasa saya nggak gitu sering bahas, tapi kali ini ada yang menarik. Kita lihat Climax Pochita. Menurut saya ini akan sangat menarik, karena Pochita di sini kelihatan lucu juga ya. Lalu di Berserk ada Plamatea Guts Berserker Armor version. Ini juga kelihatannya akan bagus. Nanti kita akan lihat setelah di fully painted akan seperti apa, tapi of course karena ini Guts Berserker kayak akan keren. Oke, sampai sini aja untuk video pembahasan saya tentang figur-figur yang di-announce di One Hobby 37 ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya pilih? Mudah-mudahan menarik buat kalian ya. Seperti saya bilang tadi di awal, untuk figur-figur yang lain yang di-announce di event ini, tapi saya nggak bahas. Saya nggak akan feature di video ini. Jadi jika kalian mau lihat semua announcement untuk figur-figurnya, kalian bisa langsung lihat ke website yang One Hobby 37. Kalian bisa lihat di sana ada perbagian. Kalian bisa lihat Poperet aja, Figma aja, atau semuanya. Kalian bisa lihat di sana. Pokoknya semua figur yang di-announce akan ditaruh di sana. Jadi kalian bisa lihat ya. Dan figur-figur yang di-announce ini yang saya feature menarik buat kalian ya. Let me know which figure is your favorite yang ada di-announce di event ini. Down in komen ya. Untuk next video, saya akan melakukan figur Pyrorus up. Setelah habis itu, saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid Aki Hayakawa. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.